Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang berbahagia. Alhamdulillah, Kalau nggak pendidikan anak, Jumat kali kita diperkenankan oleh Allah. belakangnya alam, P-nya. Kalau pendidikan alam, Pilih hanya pendidikan. Izin Bapak Ibu sekali lagi mohon dijaga mic-nya ya. Eh, Mbak Emma bisa dibantu mengkontrol ya agar tidak ada suara yang masuk ya. baik Ustaz. Sudah saya mute semuanya, tapi masih tetap bisa nyala Ustaz. Oh ya, nanti saya bisa. Ya, pelan-pelan ya. Izin teman-teman sekali lagi Oh, Bapak Ibu semuanya ya. Saya lanjutkan. Alhamdulillah di malam hari ini senang sekali rasanya kami bisa kembali berbagi kepada teman-teman semuanya sekaligus ini sebagai evaluasi bagi kami sekaligus ini sebagai pengingat untuk kami dan kawan-kawan semuanya. Jadi malam hari ini kita sama-sama akan belajar, kita akan sama-sama untuk mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau justru malah masih jauh? Apakah amalan-amalan selama ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau justru malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Oke, langsung Bapak Ibu kawan-kawan, materi kita pada malam hari ini izin untuk saya share. Ya, tema kita adalah jangan pelit agar hidupmu tidak sulit. Izin saya pindah ke halaman ini. Ya, seringkali teman-teman yang sharing kepada kami terkait dengan kehidupan mereka, salah satunya adalah disebabkan ada persoalan-persoalan dalam diri mereka yang belum clear ya. Jadi sebelum nanti kita belajar ke luar, sebelum kita mengevaluasi terkait dengan aktivitas-aktivitas luar kita, ternyata maka kita harus evaluasi dulu terhadap diri kita masing-masing. Ketika ada hal-hal yang belum clear terhadap diri kita, maka kita tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kita coba masuk dulu pada tema kita malam hari ini ya. Ini sebenarnya ketika dilihat dari judulnya saja, saya harap teman-teman sudah paham ya arahnya kemana. Ya, betul, agar kita tidak jadi orang-orang yang pelit. Orang yang pelit itu bukan berarti kemudian orang yang banyak harta. Orang yang sedikit harta pun pelit banyak ya. Apalagi orang yang punya banyak harta pelit itu juga tidak sedikit orangnya. Kita mukadimahnya dimulai dari Quran di surah Saba ya. Ya, maaf, ayatnya belum tertulis ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Qul inna rabbi, katakanlah sesungguhnya Allah itu
Tuhanku ya basutu rizqa. Jadi Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, Allah yang kemudian menyempitkan rezekinya juga bagi orang-orang yang dikehendaki. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tidak mengetahui. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Kebanyakan di antara kita semuanya ini banyak yang tidak mengetahui. Bahwasanya Allah yang mengatur apakah rezeki kita akan dibuat lancar oleh Allah, dibuat mudah oleh Allah, atau kan justru sebaliknya rezeki kita dalam kondisi yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kuasa. Maka bagi siapapun yang menginginkan hidupnya dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain dan tidak bukan adalah harus ini syarat gitu ya. Harus apa? Harus mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Namun setidaknya kita harus pahami dulu bahwasanya Allah mampu memberikan kelapangan bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah juga mampu menyempitkan rezeki bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi letaknya ada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami ya, teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Maka sehingga aktivitas yang kita lakukan selama ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana agar yang kita kerjakan setiap hari itu senantiasa mengarah pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, kita lanjut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala seringkali kita juga sampaikan ya, Allah sampaikan di dalam Quran surah Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum, keadaan seseorang, keadaan suatu kelompok, keadaan pribadi manapun, saya dan antum semuanya, saya dan Bapak Ibu semuanya, kecuali kita yang punya keinginan untuk merubah keadaan diri kita sendiri. Nah, keadaan apa? Ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, ya. Jadi sesuatu yang ada dalam diri kita. Maka kalau kita ingin berubah, maka kita harus berubah dulu apa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau nasib kita mau berubah, hidup kita mau berubah, rezeki kita mau berubah, maka kita rubah dulu apa yang ada dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita. Apa itu? Ya mulai dari karakter kita, mulai dari kebiasaan kita, mulai dari ucapan kita, mulai dari apa yang kita pikirkan, itu semuanya mulai kita rubah. Kalau kita mengharapkan agar Allah ridho, maka tentu apa yang ada dalam diri kita ini yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah, maka semuanya harus kita rubah. Apa yang kita pakai ini harus mencerminkan keridhaan Allah, harus mengarah pada keridhaan Allah. Jangan sampai kita menggunakan pakaian-pakaian yang Allah tidak ridho. Apa yang kita makan, jangan sampai apa yang kita makan ini membuat Allah tidak ridho. Apa yang kita ucapkan membuat Allah tidak ridho. Apa yang kita lihat membuat Allah tidak ridho. Apa yang kita dengar membuat Allah tidak ridho. Jangan sampai itu terjadi. Maka semuanya harus betul-betul kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai,
apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, semuanya harus mengarah pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya ada di situ, teman-teman ya. Kuncinya ada di situ. Maka semua yang ada dalam diri ini yang memang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, yang tidak mengarah pada keridhaan Allah, inilah yang harus dirubah. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang harus dirubah. Kebiasaan suka ngomong yang jelek-jelek kita rubah. Kebiasaan suka berpikir yang negatif kita rubah. Kebiasaan-kebiasaan yang lain yang itu memang tidak mengarahkan pada keridhaan Allah, itu kita rubah. Termasuk bagaimana cara kita mendapatkan rezeki, bagaimana cara kita menjemput rezeki, itu juga kita harus rubah. Kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ini apa yang ada dalam diri kita ini tidak pernah kita rubah, maka keadaan kita tidak akan pernah berubah. Nasib kita tidak akan pernah berubah. Rezeki kita tidak akan pernah berubah. Ya hanya begitu-begitu, begitu-begitu saja. Jadi kuncinya, sekali lagi, apa tadi? Harus berubah. Nah, kuncinya berubah ada pada diri kita sendiri. Apa yang ada pada diri ini? Apa yang melekat dalam diri ini? Inilah yang harus kita rubah. Berusaha untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Kalau keadaan suatu kaum saja bisa Allah rubah, apalagi keadaan masing-masing diri kita. Secara personal, tentu sangat mudah bagi Allah untuk merubahnya. Ya, jadi itu. Coba deh kita evaluasi bersama. Apa nih yang ada dalam diri kita? Yang kita rasa saat ini apa? Tentang apa yang kita lihat, bacaan apa yang kita baca, tontonan apa yang kita lihat, berita apa yang kita dengar, ucapan apa yang kita sering ucapkan. Ini harus ada perubahan. Apalagi apa yang kita pikirkan. Itulah yang nanti akan mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi lisan kita, mempengaruhi gerak dan langkah kita. Maka yuk sama-sama kita evaluasi. Sama-sama kita benahi nih apa yang ada dalam diri kita. Jangan benahin orang lain sebelum diri kita dibenahi. Jangan ngomongin orang lain sebelum diri kita omongin gitu ya. Jadi jangan ngomongin neko-neko sama orang lain, jangan ngebahas orang lain. Yang kita bahas diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri ini gitu. Kalau nasib yang berubah, rubah dulu di diri kita. Kalau rezekinya mau berubah, rubah dulu nih apa yang ada dalam diri kita. Ya, nggak usah ngomongin orang lain, nggak usah ngomongin kan, tapi kembali pada diri kita sendiri. Nah, ada satu hal yang menarik ketika Allah membuat diri kita sedang disulitkan rezeki atau jadi begini, Allah kan yang menentukan nih saat ini kita sedang diberikan kelapangan rezeki ataukah kita sedang diberikan kesempatan rezeki oleh Allah. Karena itu sekali lagi haknya Allah. Ya, itu adalah haknya Allah. Mau kita dikasih banyak ya, atau mau kita dikasih sedikit, kita mau dikasih kelapangan rezeki ataukah kesempatan rezeki, kesempitan rezeki, itu adalah haknya Allah. Betul itu haknya. Namun di sini ada yang menarik. Allah ngasih jalan. Allah ngasih panduan. Kalau rezeki ente sedang sulit, rezeki ente sedang seret, dirasa kok jauh gitu ya, maka Allah kasih panduannya. Yaitu di Quran
Surah Tolak ayat 7 ini. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Dan hendaklah orang yang diberikan kelapangan rezeki, yang diberikan rezeki banyak oleh Allah, yang dimampukan oleh Allah, hendaklah mereka memberikan rezeki sesuai dengan kemampuannya. Ya. Namun sebaliknya, wa man qudira alaihi rizquhu, sebaliknya orang yang sedang diberikan kesempitan rezeki oleh Allah, siapapun itu, yang malam hari sedang dirasakan adalah sempitnya rezeki, kata Allah, falyung fik mimma atahullah. Yaitu hendaklah mereka memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang pertama, bagi yang mampu, yang rezekinya longgar, yang dilapangkan rezekinya oleh Allah. Dan yang kedua, yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah. Perintahnya sama. Fal yunfik mimma atahullah, yaitu memberikan sebagian, ya, memberikan sebagian dari harta yang telah diberikan kepada mereka, ya. Nah, setelah itu Allah tidak berhenti di situ saja. La yukallifullahu nafsan illa ma atah. Jadi Allah itu tidak akan memikulkan beban kepada siapapun, kepada seseorang, termasuk saya dan antum semuanya, termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya, melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, sesuai dengan apa yang mampu kita pikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang mampu kita memikul. Ya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Karena kelak Allah yang akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi terkait dengan seruan Allah untuk memberikan nafkah di jalan Allah, maka ini adalah sesuatu yang bukan memberatkan. Artinya begini, lawang saya sedang diberikan kesusahan, saya sedang disempatkan rezekinya, lah kok suruh sedekah, lah kok suruh infak, kan gitu. Tapi tidak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa ma'ata, kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah berikan. Artinya apa? Artinya bagian dari infak, bagian dari sedekah itu bukan nominalnya besar dan kecilnya, bukan. Tetapi dari apa yang telah mereka dapatkan itu kemudian dibagikan lagi kepada orang lain. Jadi bukan sekedar soal nominal, tapi bagaimana mereka itu mengaplikasikan ini dalam kehidupan mereka. Atau dengan kata lain, mau kondisi kita ini sedang kaya, mau kondisi kita ini sedang susah, atau mau kondisi kita ini sedang berada di tengah-tengahnya, ya, maka jangan sampai kita itu jadi orang yang pelit. Bahasa lainnya begitu. Jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Karena Allah bakal ngasih kelapangan-kelapangan yang lain setelah adanya kesempitan tersebut. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jadi Allah akan berikan kelapangan setelah kesempitan. Ya, jadi clear ya. Ini perintahnya Allah. Ya, saya ulang sedikit. Allah yang menjamin mampu memberikan kelapangan dan kesempitan bagi siapapun yang dikehendaki. Nah, kuncinya agar senantiasa kita diberikan kelapangan oleh Allah adalah dengan mendapatkan ridhonya Allah. Harus berubah. Dimulai dari apa yang ada dalam diri setiap kita. Nah, Allah sudah ngasih panduan. Jikalau nanti saatnya kita berada pada bagian orang yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka kita diminta oleh Allah fal yunfik mimma atahullah, yaitu adalah memberikan nafkah dari harta yang telah Allah berikan. Oke, ya, kita lanjut. Ya, jadi di Quran surah Al-Baqarah ayat 267 bahwa nafkah ataupun apa namanya infak atau sedekah ini diperintahkan oleh orang-orang yang beriman dan disampaikan adalah sebagian, ya, disampaikan adalah sebagian. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, sebagian. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin telah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi kami sampaikan bahwa sebuah ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat ini harus diyakini, ya, harus diyakini. Ketika ayat ini diyakini, maka ayat ini akan memberikan dampak. Maka ayat ini akan memberikan hasil bagi siapapun yang mengamalkan ayat ini. Tapi kalau tidak yakin, ya sudah. Tidak yakin bahwa menafkahkan sebagian dari hasil usaha itu adalah perintahnya Allah, ya sudah. Kita tidak akan mendapatkan hasil apapun dari setiap infak yang kita berikan. Ya, sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi, orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik, yang baik-baik. Ya, sehingga hasil sebagian itu tentunya masing-masing orang akan berbeda. Ya, masing-masing orang akan berbeda. Karena sekali lagi, ini adalah kaitannya dengan seberapa besar apa yang telah diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu masing-masing berbeda. Nah, sedekah juga menjaga pelakunya ini, ya, dari api neraka. Fattakun naro walau bisyikki tamroh. Ya. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan separuh biji kurma yang telah disedekahkan. Jadi satu ketika ini Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat. Malaikat Jibril datang. Ya, Rasulullah memberikan kabar. Dan di depan Rasulullah saat itu adalah lewat seorang seorang pelacur gitu ya. Lewat kemudian disampaikan bahwa ya Rasulullah, ada kabar dari Allah SWT bahwasanya wanita itu akan masuk dalam nerakanya Allah. Ya. Lalu kemudian tatkala itu wanita ini sedang memakan kurma, sebiji kurma, dan mohon maaf, kurma dulu dengan kurma sekarang berbeda ya. Coba cari kurma ajwa yang masih ini ya, ukuran gede ya. Kurmanya gede, beda dengan kurma yang sekarang yang kecil-kecil ya. Jadi kurmanya gede besar ya. Nah, sudah dimakan itu separuh biji kurmanya. Nah, lewatlah seorang anak kecil yang nangis karena kelaparan. Maka didatangi anak itu
diberikan separuh biji kurma tadi itu kepada anak itu. Maka dia mana itu. Nah, setelah itu malaikat ternyata datang lagi menurut Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah sudah buat keputusan bahwasanya wanita itu akan masuk dalam surganya Allah Oh, itu boleh Subhanahu. tuh. Makanya kita harus apa nyiapin. Kan otomatis Alhamdulillah kemarin tuh ada ini tuh. Jadi anak-anak ya benar lumayan enggak ada ubi ya. separuh biji biji kurma ya. Jadi fatakun naro walau bisiki tamroh ya. Jadi meskipun hanya separuh. Kalau dengan separuh kurma saja ini bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Bagaimana dengan sedekah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih ikhlas, gitu ya. Yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih ikhlas, dan jauh lebih berikan manfaat bagi orang lain. Nah, sekaligus ini juga apa namanya? Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dawu marughakum bisoda." Obatilah penyakit-penyakit kalian itu melalui sedekah. Baik ini penyakit fisik ataupun penyakit non fisik. Jadi dengan kita bersedekah, dengan kita rajin bersedekah, maka insya Allah badan kita sehat, rohani kita juga sehat. Ya, ini jaminan dari Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawu marudhakum bisoda. Dan banyak dikisahkan bagaimana orang-orang yang sebenarnya secara umur ini udah nggak panjang gitu. Secara umur ini udah nggak lama gitu. Tetapi dengan lantaran dia bersedekah, maka kemudian Allah panjangkan umurnya. Allah berikan kesehatan. Ya. Dan banyak ya sekali lagi ini banyak kisah seperti itu. Dan sehingga kita juga bisa menyaksikan di sekitar-sekitar kita bagaimana orang-orang sedang sakit, ya, sama-sama sakit sudah berinfak, berikhtiar, insya Allah nanti akan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini berlaku untuk penyakit fisik ataupun penyakit non fisik ya, insya Allah. Termasuk ketika teman-teman punya anak, bagaimana ingin merubah kelakuan karakter anak ini yang mungkin barangkali suka bikin jengkel orang tuanya, maka sedekahkan atas nama anak tersebut. Teman-teman yang sedang punya pasangan, yang kelihatannya kok tidak baik-baik saja, sering bertengkar, berantem, ada masalah terus tiap hari, maka bersedekahlah atas nama pasangan kalian. Ya, bersedekah atas nama pasangan, insya Allah. Nanti dengan sedekah itu Allah akan berikan kemudahan-kemudahan bagi anak-anak yang akhirnya nurut, anak-anak yang akhirnya mau mengikuti orang tua, pasangan-pasangan akhirnya jadi lemah lembut, kasih sayang, dan juga memberikan banyak perhatian kepada pasangan. Ya, dahu marzakum bisedekah. Jadi dengan kita bersedekah, maka kita bisa membeli atau mengobati penyakit-penyakit yang kita derita, baik itu fisik ataupun non fisik. Allah Subhanahu wa taala menolak berbagai macam musibah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, sesungguhnya sedekah itu memiliki efek yang menakjubkan dalam menolak bala. Walaupun ia dari seorang yang buruk perilakunya, zalim bahkan dari orang kafir sekaligus. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolak segala macam bala darinya dengan sebab sedekah itu. Ini adalah satu perkara yang telah diketahui oleh semua manusia, baik dari kalangan ulama maupun orang awam. Semua penghuni bumi telah mengakuinya karena telah mempraktekannya. Maka begini, teman-teman. Kalau di non-muslim itu, ya, saya pernah menemui juga punya teman yang kalau dalam bahasa mereka itu buang siap. Jadi sedekah yang mereka lakukan itu adalah untuk membuang siap yang ada dalam diri mereka,
yang ada pada usaha mereka, sehingga itu mereka lancar, usahanya juga lancar gitu ya. Ini yang mereka lakukan. Nah, ternyata ini pun sudah disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ya, bahwasanya ini punya dampak yang luar biasa. Mau dilakukan oleh siapapun, ya. Baik orang itu tidak beriman pun juga akan ada dampaknya. Maka ini juga nyambung dengan satu materi yang sering saya sampaikan. Orang itu ketika mereka berinfak, mereka bersedekah, lalu kemudian mereka nggak ikhlas karena Allah, ya insya Allah kan akan berbalas, akan tetap berbalas ya, akan tetap berbalas kepada siapapun dalam bentuk apa. Nah, seseorang tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sejati, ya, sebelum mereka memberikan apa yang terbaik yang ada pada diri mereka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Lan tanalul birra. Jadi kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna, kebaikan yang besar, kebaikan yang sejati. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya, sebelum atau setelah kamu melakukan, yaitu infak, sebagian dari harta yang kamu cintai. Mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku, dan juga apa yang kamu nafkahkan itu min syai' fa innallaha bihi alim. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi ini batasan ya bagi siapapun ya ketika mereka memberikan sesuatu, Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti berapa batasan dari ukuran itu. Apakah kemudian banyak atau sedikit, semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu. Jadi ada orang yang punya uang 10.000, kemudian mereka berinfak 5.000, itu insya Allah baik. Ya. Atau ada orang yang punya uang 10 juta, dia infaknya 50.000, itu baik. Tetapi akan lebih baik lagi ketika orang hanya punya uang 10.000, dia infakkan 5.000. Berarti separuhnya. Ya. Seperti itu. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qaradan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, innal musaddiqina wal musaddiqati, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa aqradullah, dan juga mereka memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardon hasan. Yudha'afu lahum, maka niscaya mereka akan dilipat gandakan walahum ajrun karim, dengan lipat ganda yang banyak, atau balasan bagi mereka adalah balasan yang sangat banyak. Jadi orang-orang yang bersedekah itu baik laki-laki ataupun perempuan, dan bukan mereka meminjamkan dengan pinjaman yang terbaik, bahasanya demikian, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya itu dilipat gandakan oleh Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira."
Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, artinya bersedekah, berinfak, berbagi, tidak pelit gitu ya. Pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepada mereka dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi tidak usah khawatir bahwasanya dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak, maka kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Artinya kalau kita kuncinya agar kita tidak jadi pelit, maka harus rajin-rajin atau senang-senang untuk bersedekah. Nah, kapan atau eh, sedekah yang terbaik itu yang seperti apa? Atau yang paling utama itu yang seperti apa? Ya? Yang pertama ya adalah sedekah yang tersembunyi atau sembunyi. Karena apa? Karena amalan ini adalah amalan yang paling dekat dengan keikhlasan dibanding dengan cara terang. Namun bukan berarti kemudian terang-terangan itu jelek atau terang-terangan itu salah, tidak ya. Namun cara sembunyi-bunyi ini jauh mendekatkan diri kepada keikhlasan. Namun kalau dengan sembunyi-sembunyi saja tidak ikhlas gitu ya, masih tetap tidak ikhlas, maka dengan terang-terangan juga monggo ya. Dan sekali lagi, seseorang melakukan ikhlas dan tidak ikhlas itu bukan perkara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Karena ada juga yang sembunyi-sembunyi tidak ikhlas, tapi yang terang-terangan ikhlas. Atau sebaliknya, yang terang-terangan tidak ikhlas, yang sembunyi juga ikhlas. Ya, oke. In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik, Pak. Artinya boleh, terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh. Yang penting apa? Yang penting adalah ikhlas. Kalau belum ikhlas bagaimana? Belum ikhlas tidak apa-apa. Nanti ikhlasnya akan nyusul. Ah, saya belum ikhlas nih Pak Ustaz, sehingga saya belum sedekah. Tidak bisa. Nih. Sedekah dulu. Ya, jangan nunggu ikhlas. Kalaupun teman-teman belum ikhlas, lakukan tetap sedekah. Ya. Yang kedua adalah tatkala seseorang ingin memberikan wasiat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah afdalu sedekah anta sedekah wa anta sahihun sahih. Yaitu adalah orang yang bersedekah saat engkau dalam keadaan sehat. Al-faqr, yaitu dalam, mohon maaf, tadi. Ta'mulul ghina, ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Yaitu dalam keadaan pikir takut akan kefakiran dan juga mengharapkan kekayaan. Dan janganlah menunda-nunda sehingga ruhmu telah mencapai kerongkongan baru engkau berwasiat. Artinya apa? Artinya jangan sampai ketika kita sudah tidak bisa berwasiat baru kemudian berwasiat terkait dengan harta kita. Tidak ya. Maka ketahuilah sebenarnya harta itu telah menjadi milik jansi fulan atau ahli warisnya. Jadi ketika seseorang sudah sakaratul maut, sudah mendekati meninggal dunia, maka sebenarnya harta itu sudah menjadi miliknya ahli waris ya. Jadi tidak kemudian menunggu ya. Jadi kapan tadi utamanya adalah saat kita dalam keadaan sehat, kemudian saat kita itu pikir takut akan menjadi
fakir dan juga sedang dalam mengharapkan kekayaan. Berikutnya adalah sedekah yang terbaik itu sedekah setelah menunaikan perkara yang wajib. La sodaqota illa an tuhri ghina. Ya, tidak ada sedekah kecuali dari harta yang lebih. Artinya apa? Kita gunakan dulu nih kewajiban-kewajiban kita. Baru kemudian bersedekah. Misalnya teman-teman punya penghasilan. Ya lakukan untuk dulu, lakukan untuk kewajiban-kewajiban dulu. Untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak gitu ya. Jangan sampai kita belum memberikan hak-hak mereka, kita sudah bersedekah kepada orang lain gitu ya. Nah, bagaimana agar kita juga bisa berbagi kepada keluarga, kepada anak, kepada orang tua, tetapi kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Maka disinilah pentingnya adanya pengaturan. Berapa besar harta yang kita miliki, berapa besar penghasilan kita, lalu kemudian ada namanya manajemen keuangan. Diatur teman-teman, diatur. Sehingga sekali lagi ini hal-hal yang wajib dulu apa? Memberikan nafkah kepada keluarga itu kan wajib. Jangan sampai ini tidak kita lakukan atau belum kita lakukan, tapi kita sudah bersedekah lebih dulu. Ya. Kata Rasulullah, la sodakota illa an dhahri ghina. Maka tidak ada sedekah kecuali dari harta yang lebih. Dan inilah juga yang kemudian ketika seseorang ditanya, mana yang harus didahulukan antara bayar utang dengan sedekah, kan begitu. Karena bayar utang itu wajib, sebuah kewajiban, sedekah itu hanya sunnah gitu. Nah, kalau ini nanti terkait dengan pembahasan berikutnya, ya, teman-teman ya. Jadi utangnya itu utang yang memang digunakan untuk hidup atau utang usaha masuknya, kan begitu ya. Nah, kemudian utangnya ini kepada personal atau kepada lembaga. Ini tentu pensikamannya berbeda. Nah, terakhir, perlu kami sampaikan, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Yaitu apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu. Wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama wal masakin, yaitu orang-orang yatim atau anak yatim dan juga orang-orang miskin. Wa banis sabil, orang sedang dalam perjalanan atau orang sedang menuntut ilmu atau orang sedang berjuang di jalan Allah atau disebut sebagai ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, fa innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ini adalah urut-urutan bagaimana kita itu memberikan sedekah atau infak kita. Yang pertama siapa? Ibu, bapak atau orang tua. Yang kedua adalah kerabat. Maka termasuk di sana ada pasangan, ada anak, gitu ya. Ini kerabat. Kemudian kerabat itu juga ada dua, satu dari sisi nasab, yaitu dari keluarga, dari Pak Le, Budi, Pak D, dan sebagainya, meskipun tempat tinggalnya jauh atau tidak dekat. Yang kedua adalah kerabat dari sisi tempat tinggal. Yang mana ya depan rumah kita, belakang rumah kita, sampai kanan kita, sampai kiri kita itu adalah kerabat kita meskipun dari sisi darah mereka tidak
tidak sedarah dengan diri kita. Kemudian berikutnya adalah anak yatim, ya. Yang selanjutnya adalah orang miskin, wal yatama wal masakin. Kemudian selanjutnya adalah wa bani sabil, orang-orang sedang dalam perjalanan, orang-orang sedang menuntut ilmu, orang-orang sedang berjuang di jalan Allah, ya. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada malam hari ini, ya. Jadi ini sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan juga kepada kawan-kawan semuanya agar kita jangan sampai punya niatan untuk menjadi orang yang pelit. Karena orang yang pelit itu dimulai dari niatan, ya. Dimulai dari mindset, dimulai dari tingkah laku, dimulai dari ucapan, ya. Dari ucapan, dari pikiran dan seterusnya. Jangan sampai kemudian dalam pikiran kita pun kita ada pikiran untuk menjadi orang yang pelit, ya. Karena sekali lagi hidup kita akan menjadi susah, hidup kita akan menjadi sulit manakala kita menjadi orang yang pelit. Insya Allah, ya, Bapak Ibu, kawan-kawan yang rahmatullah taala, demikian materi kita pada malam hari ini. Nanti kita lanjut untuk pertanyaan dan sharingnya. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih kepada Ustadz Udin yang telah menyampaikan ilmu pada materi pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh beliau. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari atau mungkin sharing. Bapak Ibu semuanya bisa menuliskan atau langsung membuka. Baik, sambil Purini, ya, Purini mau bertanya? Ya, Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan dari tadi kan dari materi yang sudah dijelaskan, Mohon maaf, kelihatannya, suaranya oh iya, bisa saya dekatkan lagi. iya, Pak Ustadz mau tanya, sedekah ini jadi hanya dalam bentuk materi, misalnya uang aja, karena kalau dari tadi saya dengarkan dari awal sampai akhir tuh dalam pikiran saya tuh hanya dari sisi materi, atau ada sedekah, kan itu harta ya, sedekah-sedekah lain gitu loh. Jadi apa harus dalam bentuk uang atau apa gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya, ya. Betul, ketika ditanyakan apakah sedekah itu mesti dalam bentuk uang? Tidak. Sedekah itu tidak mesti dalam bentuk uang. Tapi kalau kita berbicara tentang infak, maka infak itu adalah sesuatu bentuknya uang atau harta. Beda. Infak jauh lebih simpel atau jauh lebih mengerucut, yaitu pada harta ataupun uang. Sedangkan sedekah itu jauh lebih umum. Maka adakah sedekah yang bentuknya tidak harta? Ada, banyak, ya. Misalnya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, itu adalah sedekah. Kemudian sholawat itu adalah sedekah. Menyingkirkan duri di tengah jalan, dipinggirkan, itu adalah sedekah. Kemudian berbuat baik kepada orang lain adalah sedekah. Bahkan termasuk senyum kita kepada orang lain pun juga adalah sedekah. Namun terkait dengan materi kita malam hari ini, itu kita justru ngebahas terkait dengan harta. Ya, jadi pelit itu kaitannya jauh kepada harta. Jadi jangan sampai dalam pikiran kita, meskipun kita saat ini belum punya, ya, jangan sampai berpikiran bahwa kita tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau bersedekah kepada
orang lain, bahkan menyalahkan ilmu tentang sedekah. Lu ada Bapak Ibu, serius ya. Di luar sana, gitu ya, ada orang-orang memang menyalahkan tentang ilmu sedekah. Ya, padahal sedekah itu datangnya dari Allah, perintahnya dari Allah, contohnya dari Rasulullah. Ya, dan apa yang tadi kami sampaikan itu kecil ya. Materi sedekah itu ada banyak. Sebenarnya slide kita itu ada 60-an 5 slide terkait dengan khusus terkait dengan sedekah saja. Manfaatnya banyak banget yang memang dari Quran dan hadis. Ya. Yang tadi kita ambil itu hanya sebagian kecil gitu ya. Sebagian kecil saja manfaat terkait dengan sedekah. Ada banyak. Tapi di luar sana ada orang-orang memang mereka itu menyalahkan sedekah gitu ya. Menyalahkan atau bisa jadi mereka kurang terima gitu ya. Kenapa? Mereka bisa jadi memang belum punya gitu ya. Oh, dikit-dikit suruh sedekah, dikit-dikit suruh sedekah gitu ya. Mereka karena mungkin barangkali belum punya gitu ya, sehingga menyalahkan dengan terkait dengan ilmu sedekah ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu tadi kami sampaikan dari awal, jangan sampai kemudian dalam pikiran kita tuh muncul yang negatif gitu ya. Meskipun kita saat ini belum punya, ya jangan sampai kemudian menyalahkan ilmu sedekahnya. Kalau memang belum bisa praktek, ya sudah tidak apa-apa. Praktek sesuai dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan apa yang kita mampu gitu ya. Jadi betul Bu ini malam hari ini yang kita bahas ini memang sedekah dalam bentuk harta. Tapi di luar sana materi lain ada banyak ya. Jadi yang sudah kami sebutkan sedekah itu jenisnya apa saja termasuk sedekah doa. Kita doakan orang lain itu juga bagian dari sedekah. Oke? Insya Allah demikian Bu Rini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, Ustaz. Sudah terjawab ya, Ibu? Baik, baik, terima kasih Bu Rini. Selanjutnya ada yang bertanya melalui chat Ustadz, Ibu Saparia. Assalamualaikum Ustadz. Memberi nafkah untuk anak-anak untuk biaya hidup, biaya sekolah, dan lain-lain itu apakah termasuk sedekah atau kewajiban? Iya, Kemudian yang kedua, ketika kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, menghindari majelis ghibah dan lain-lain, seringnya ketika niat silaturahmi dengan teman-teman malah jadi majelis ghibah. Nah, itu gimana caranya untuk menghindarinya, Ustaz? Monggo, Ustaz, ada 2 pertanyaan. oke, baik. Yang pertama ya terkait dengan infak. Kita atau barangkali Bapak Ibu teman-teman sering dengar kata nafkah. Nafkah itu kan aslinya nafkah, yang kata dasarnya adalah infak. Sehingga nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya, nafkah yang diberikan seorang suami atau ibu kepada anaknya, itu adalah bagian dari infak ataupun secara umum disebut sedekah. Ya. Sehingga ada yang bilang ini kewajiban Ustaz. Iya, betul. Secara tugas itu memang kewajiban. Maka kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Memberikan nafkah, memberikan infak tadi gitu ya. Namun dalam kacamata Allah disebut infak. Karena pemberian dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pasangan, seorang istri yang kemudian mereka pandai bersyukur, gitu ya, pandai menerima apa yang diberikan oleh pasangan mereka, oleh suami-suami mereka, disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka rezekinya suami akan ngalir deras. Tapi kalau istri nggak nerima, masih merasa kurang dari apa yang diberikan oleh suaminya, maka rezeki suaminya akan jadi seret. Gitu ya. Jadi ada kaitannya. Maka ya kalau disebut sebagai kewajiban tadi ya memang kewajibannya seorang laki-laki adalah mencari nafkah ya. Termasuk ngurus rumah tangga sebenarnya, mohon maaf ya. Termasuk ngurus tangga dari masak, nyuci, nyapu, ngepel itu sebenarnya kewajiban suami.
bukan istri. Para suami, mohon maaf ini. Jadi nyuci, ngepel, masak, itu nih bagian suami, kewajiban suami. Kenapa sekarang jadi pindah ke istri? Karena istri adalah sebagai bentuk taatnya sama suami gitu loh. Jadi yang ngurus rumah tangga itu semua sebenarnya termasuk ngomong, ngurusin anak itu suami sebenarnya. Ya hanya saja suami kan nggak muncul aslinya. Ya. Nah, suami nggak bisa ngasih asli. Maka jadi tanggung jawab itu karena si istri ini taat kepada suami ya gitu. Ya, ini harus dipahami teman-teman ya. Jadi pertama itu Bu ya. Jadi termasuk ya tadi betul itu adalah bagian dari infak. Meskipun ini masuknya adalah kewajiban seorang suami. Yang kedua, pertanyaannya adalah kaitannya dengan mau silaturahmi nih, tapi ternyata begitu kita silaturahmi datang ujung-ujungnya riba. Ujung-ujungnya riba, mau silaturahmi jadinya riba. Maka hindari forum-forum seperti ini atau hindari silaturahmi yang seperti ini. Maka ada dua cara. Yang pertama, kalau kita ketemu dengan mereka, memang kita silaturahmi dengan orang-orang seperti ini, usahakan ibu punya kendali. Punya kendali itu seperti apa? Ya, ibu yang punya kendali, jangan sampai ngebahas tentang orang lain atau keburukan orang lain. Kalau kebagusannya boleh ya, ngomongin tentang kebagusannya boleh, nggak boleh kejelekannya. Itu nggak boleh ya. Karena riba itu kalau ngomongin tentang kejelekan orang lain, kalau benar itu jadinya riba, kalau nggak benar jadinya fitnah. Maka hindari. Ibu jadi orang punya kendali. Artinya apa? Jangan ngomongin itu ah. Kita ngomongin yang lain, ngomongin bisnis kayak, nah gitu ya. Ibu Safaria mulai begitu silaturahmi, ngomongin bisnis, ngomongin tentang kebaikan, ngomongin tentang manfaat produk, kan gitu. Insya Allah jauh lebih manfaat. Yang kedua, ganti circle. Ganti circle. Jadi kalau memang nggak bisa mengendalikan kondisi, ya Ibu Sapariah ganti circle. Ganti circle itu mas benar. Ya ganti temennya. Ya, ganti teman yang di silaturahmi. Yang orang-orang teman kayak begitu, ya udah tinggalin dulu. Ya, Ibu Sapariah datangnya berkunjungnya ke teman-teman yang insya Allah circle-nya bagus. Nah, saya yakin insya Allah teman-teman di Mansuran ini termasuk bagian di circle yang bagus. Maka silakan teman-teman ketika sudah tahu rumahnya, apalagi satu kota, teman-teman bisa saling kunjung mengunjungi, ketemu antara satu dengan yang lainnya. Kalau perlu bikin kopdar, gitu ya. Kalau perlu bikin kopdar yang memang sama-sama satu satu kota. Itu dalam rangka ngebuat circle tadi, circle-nya jadi circle yang positif. Insya Allah kalau ketemu ngomongin Quran, Insya Allah kalau ketemu tentang ngomongin kebaikan, ngomongin usaha, ngomongin apa namanya perkembangan dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah ini jauh lebih manfaat. Insya Allah demikian ya. Dua pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk semuanya. Silahkan, monggo. Baik, Ustadz, mungkin sudah bisa terjawab ya Ibu Saparia. Selanjutnya, ini dari Ibu Ika Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf kalau misal kita kasih uang parkir atau uang tip, tapi diniatkan untuk sedekah, apakah terhitung sedekah itu Ustadz? Kasih Iya, uang parkir. iya. Betul, itu termasuk sedekah juga. Jadi sedekah itu gini teman-teman, tidak hanya sekedar eh, apa namanya, tidak hanya sekedar kita ngasih tanpa ada imbal balik itu enggak. Teman-teman membeli dagangannya orang lain itu termasuk sedekah. Misalnya teman-teman lagi jalan, lihat ibu-ibu sedang jualan bubur, kok sepi ya, kasihan. Mudah-mudahan dengan datangnya kita jadi rezeki buat si ibu, kita datang ngebeli dagangannya,
itu bagian dari sedekah. Maka ada beberapa kiai itu yang ngajarin, bawa tuh uang banyak, cari tuh pedagang-pedagang di pinggir jalan, beli aja. Gitu. Kenapa? Karena mereka sudah bagus mau jualan, mereka tidak minta gitu. Dan bahkan kalau mereka dikasih tanpa kita membeli sesuatu dari mereka, mereka nggak akan mau gitu. Karena Bapak, Ibu, ini saya ada uang, tolong diterima, nggak akan mau mereka. Kalau mereka jualan kok. Nah, cara sedekah kita dengan apa? Cara sedekah kita dengan membeli dagangan mereka. Itu ya, Ibu Ika ya. Maka tidak sekedar soal parkir, maka teman-teman ngebeli ya, ngebeli orang apa namanya, jualan itu juga termasuk bagian dari sedekah. Insya Allah ya, nanti akan ada kebaikan-kebaikan dari yang lainnya. Ada juga yang eh, Kiai ngajarin, ya udah kalau kamu beli 10.000, bayarnya pakai 20.000, nggak usah kembalian misalnya ya. Oke, insya Allah demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Ustadz. Mungkin satu lagi boleh aja, Ustadz. Boleh, Dari monggo. Bu Citra. Terakhir. Ini, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau kita bekerja gajinya habis untuk keluarga, apakah termasuk sedekah? Contohnya bayar cicilan rumah orang tua, biaya hidup anak-anak, dan ketika kita membackup peran suami yang entah kenapa usaha suami selalu gagal, Ustadz, dan jika kita bicarakan malah berujung suami pergi. Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yaitu saya jadi pendiam karena daripada ribut lebih baik zikir, Ustadz. Tapi kadang saya lelah, Ustadz, karena diam saya malah seakan membuat suami nyaman dan kesannya nggak mikirin nafkah. Mohon penjelasannya, Ustadz. Oke, ini sekaligus belajar buat teman-teman semua ya, termasuk yang emak-emak, termasuk para wanita semuanya. Yang pertama, terkait dengan apapun yang kita berikan untuk keluarga, itu adalah sedekah. Ya, dihitungnya oleh Allah sedekah, dan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau buat biaya sekolah anak, buat cicilan orang tua, atau apapun ya, yang kita berikan untuk keluarga, itu adalah bagian dari sedekah. Yang kedua, terkait dengan pasangan. Ini saya belajar dari guru saya. Teman-teman yang emak-emak ya, jangan niatkan teman-teman yang bekerja, emak-emak yang bekerja itu sebagai tulang punggung. Karena kewajiban tulang punggung tadi, yang mencari nafkah tadi, itu letaknya ada di suami. Ya, istri itu tulang rusuk. Jangan jadikan tulang punggung. Ini termasuk yang bapak-bapak ya. Jadi istri itu adalah tulang rusuk, jangan jadikan dia tulang punggung. Maka kalau ada seorang istri yang kemudian mereka bekerja dengan niatan sebagai tulang punggung, apa yang terjadi? Rezeki suaminya berhenti. Rezeki suaminya mandek. Rezeki suaminya seret. Ada banyak kisah. Seorang istri yang awal mulai usaha, gitu ya, suaminya kerja proyek, punya proyek banyak, gitu ya. Kemudian si istri mulai itu usaha, gitu ya, mulai usaha dengan niatan bantu-bantu, bantu-bantu untuk keluarga. Yang sampai akhirnya kemudian jadi tulang punggung. Kenapa? Proyek suami akhirnya seret, akhirnya terhenti. Dan saat ini kemudian dirubah niatnya, gitu ya, si istri tadi kemudian
proyek si suami ini akhirnya datangan lagi, bermunculan kembali punya proyek. Nah, dampaknya apa sih sebenarnya? Dampaknya nanti kalau kemudian suami sudah nyaman, ya, suami sudah nyaman, ya akhirnya tidak akan ada kelentek lagi untuk berusaha. Kenapa? Sudah nyaman, sudah tercukupi oleh si istri gitu, yang tadi tulang rusuk sekarang udah jadi tulang punggung. Suami jadi nyaman. Apa terjadi buat si istri? Ya lelah akhirnya. Kok malah saya yang kerja? Kok malah saya yang memenuhi kebutuhan? Si suami malah diem saja gitu ya. Ini kalau teman-teman nonton film Dunia Terbalik gitu ya. Di bawah bapaknya santai-santai gitu ya. Si istrinya yang bekerja. Jadi tulang tulang punggung keluarga. Ya, tidak boleh begitu. Maka niatin kalau teman-teman itu usaha, dagang atau punya aktivitas apapun, niatkan itu untuk kebaikan, ya, bukan menggantikan posisi suami. Suami biarlah tetap dengan perannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Saya menarik, saya ada satu cerita teman-teman, seorang wanita yang dia karirnya luar biasa di luar, dia karirnya luar biasa. Tapi begitu dia sampai rumah, dia betul-betul fungsinya jadi ibu rumah tangga, taat dan nurut sama suami. Meskipun dia di kantor dihormati banyak orang, ditakuti banyak orang, tapi begitu dia sudah pulang ke rumah, apa yang di luar itu dia tanggalkan, dia fokus sebagai seorang ibu rumah tangga. Cuman problematikanya adalah banyak di antara kita yang emak-emak ketika sukses di luar berkarir, begitu pulang masih ngebawa identitas karirnya gitu loh. Ingin dilayani. Akhirnya yang melayani suami. Ini kebalik, teman-teman ya. Maka tetap mau karirnya sukses di luar seperti apa, mau dia jadi pengusaha sukses apapun, begitu dia sudah kembali ke rumah, ya dia jadi seorang ibu, jadi seorang istri yang taat kepada suami, bukan kemudian minta dilayani suami. Ini teman-teman ya, ini penting. Jadi kalau ingin rezeki dalam keluarga itu teman-teman dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fungsikan peran suami dan istri ini dengan sebaik-baiknya, saling menerima, saling legowo, ya. Maka sering kami sampaikan, oke, kalau teman-teman mau sharing, mau curhat dengan keluarga, suami istri datang ke sini, jangan sendirian, ya ajak pasangannya. Nanti kita akan ketemukan ada apa sebenarnya, gitu nggih. Jadi harus teman-teman saling mengikhlaskan, saling mengevaluasi diri masing-masing, karena tentu setiap orang punya kekurangan. Tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada dia. Semuanya saling melengkapi kok. Ya, tidak ada yang sempurna, itu tidak ada. Oke ya, maka semuanya saling ikhlas dan legowo. Insya Allah ya, nanti apa yang dialami tadi pelan-pelan ridho dengan apa yang terjadi. Doakan suami agar diberikan hidayah oleh Allah, senantiasa nurut sama Allah, dan kemudian kembali diberikan jalan-jalan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dapat kerja lagi, dapat proyek lagi, bisa ngasih nafkah kepada keluarga. Insya Allah demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustaz, ini ada lalu ini kalau istri itu bekerja niatnya apa ya yang baik Ustaz dari Ibu Susilawati? Ya, tadi sudah kami sampaikan, yang sudah singgung, niatnya untuk ibadah, niatnya untuk mengabdi ataupun berbagi. Maka sering kami sampaikan, seorang ibu, seorang istri yang mereka ingin mulai usaha atau ingin bekerja di luar, maka semuanya harus atas izin si suami. Kita clear ini. Harus atas ridhonya suami. Kenapa? Karena ketika tidak ada ridhonya suami,
meskipun nanti secara kasat mata itu sukses, suksesnya itu hanya sementara. Suksesnya itu hanya fata morgana. Maka harus betul-betul atas izin si suami. Apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya. Insya Allah demikian ya. Baik, Ustadz. Terima kasih. Kemudian ini kalau single parent mau nggak mau harus jadi tulang punggung gimana Ustadz? Ya, Ya, betul. Ya, ya mau itu kemana beda lagi? lagi. Ya, mau kemana lagi? Ya, ya doa insya Allah akan berikan jodoh lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang terbaik tentunya. Ya, Baik. Mungkin langsung closing statement Ustadz sebelum saya tutup. ada Bu Ais. Oh, Ini oh iya. beliau Oh, mau rasnya tanya? Pak Emma. Oh iya, nggak kelihatan. Maaf, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak sorry. Ustadz. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Pak Ustadz mau nanya, misalkan gini ya, kan tadinya suami di proyek gitu ya. wabarakatuh. Terusan istri kan buka usaha gitu ya. Nah, suami keluar dari proyeknya, dia ikut usaha bareng istri. Nah, di dalam usaha itu, suami itu misalkan jadi apa eh, apa ya, kepala kepala toko lah mungkin ya, yang megang toko gitu. Terus tapi sistemnya gaji. Tapi yang ngegajinya itu ya, yang tadinya si istri gitu kan, tadinya karena tokonya itu tadi apa yang megang istrinya. Nah itu apa mesti gimana Pak Ustadz? Oke, Apakah termasuk suami jadi ngikut istri atau apa gitu? Atau gimana bagusnya? Ya mungkin itu Pak Ustadz. oke. Ya, insya Allah begini. Yang pertama, terkait dengan usaha bareng, itu dinamakan couplepreneur. Jadi, usaha yang bareng-bareng antara suami istri, itu disebutnya sebagai couplepreneur. Nah, couplepreneur ini antara satu dengan yang lain saling nguatin. Jadi, uh, justru saling menguatkan antara satu dengan yang lain dan saling mengisi karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh istri bisa dilakukan oleh suami, apa yang tidak bisa dilakukan oleh suami bisa dilakukan oleh istri dan sebagainya. Yang kedua, dalam usaha bersama maka tentu harus ada pemimpinnya. Tidak mungkin ada dua nahkoda dalam satu kapal. Dalam satu kapal itu barusan ada satu nahkodanya. Nahkodanya siapa? Nahkodanya yang paham terkait dengan usaha itu. Itu nahkodanya. Yang lain jadi anak kapal kan begitu. Anak KB, anak buah kapal dan sebagainya atau ABK disebutnya. Sehingga dalam posisi ini siapa yang menguasai di bisnis ini kan gitu. Siapa yang menguasai? Ya itulah yang nanti memimpin, jadi leader, jadi ketua, jadi pimpinan. Yang lainnya ya tentu akan melengkapi apakah jadi wakilnya atau bisa jadi bagian keuangannya misalnya kan ada begini teman-teman ya. Ini yang sering kami lihat di beberapa tempat ketuanya atau direkturnya itu adalah suami misalnya. Karena dia menguasai terkait dengan usaha itu. Kemudian yang kedua, si istri fungsinya apa? Bagian keuangan, manajer keuangan kan gitu. Suaminya direktur, si istri manajer keuangan. Ini yang betul mengendalikan keuangan. Nanti ada bagian manajer promosi sendiri, ada bagian produk sendiri dan seterusnya. Itu nanti dilengkapi struktur organisasinya. Tapi setidaknya yang tertinggi tetap harus ada pimpinannya. Yang kedua adalah nanti bisa di bagian yang lain. Nah, termasuk di usahanya Bu S ini, maka siapa yang menguasai dari usaha ini yang gitu. Kalau memang Bu S yang menguasai, ya Bu S jadi ketuanya, jadi direkturnya, jadi
manajernya kan gitu. Si suami bisa urusan yang lain. Apakah misalnya suami kalau tadi disebut sebagai kepala tokonya, ya sudah bisa juga suami jadi kepala tokonya, ya. Nah, seperti itu nanti ngawasi apa yang ada dalam toko. Nah, tentu kemudian pembagiannya ya terkait dengan hasil karena mereka bekerja, kita semua juga bekerja gitu ya. Boleh mengambil bagian dari gaji. Jadi disebut sebagai gaji bulanan. Oh, kita dapat ini, dapat ini, dapat ini ya. Silakan saja, monggo ya. Sesuai dengan berapa besar kalau kita memberikan gaji kepada karyawan toko, Wah, seperti itu nanti disesuaikan. Atau bisa lebih besar, atau bisa juga nanti setiap setahun sekali bisa ngambil namanya bagi hasil dari usaha yang kita jalankan. Insya Allah demikian Bu Es ya, mudah-mudahan bisa dipahami, tinggal kemudian di pembagian manajemen, insya Allah kalau ini kayaknya sudah tertata ini ya, Bu Es ya, karena kemarin Bu Es sudah pernah ikut tes juga kayaknya ya, tes kepribadian ya, tes apa itu saya lupa namanya, sehingga ya apa yang menjadi kekurangan masing-masing pasangan bisa saling melengkapi, bisa saling memahami, dan kemudian saling menutup kekurangan dari masing-masing pasangan tersebut, bikin usaha bareng, insya Allah usahanya jadi maju dan jadi sumber penghasilan untuk keluarganya Bu Es. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Es ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Salah. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, sudah semuanya nih, Ustaz. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mungkin sedikit closing statement untuk sebelum penutupan, Ustaz. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa pelit itu bukan perkara fisik ya. Jadi bukan perkara fisik, bukan perkara bahwa kita punya atau tidak punya. Tetapi apa namanya, pelit itu dimulai dari saat kita tidak punya. Karena semua berawal dari sini. Jadi kalau ini sudah bermental pelit, maka kalaupun nanti diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap jadi orang pelit juga. Tapi kalau otaknya, pola pikirnya, mindsetnya ini sudah mindset suka berbagi, tidak pelit, maka ketika diberikan rezeki berlebih oleh Allah, insya Allah akan menjadi orang-orang yang tidak pelit atau gemar berbagi. Insya Allah teman-teman, apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi pengingat bagi diri kita semuanya, bahwasanya ada hal-hal baik yang perlu kita niatkan, yaitu jadilah orang-orang yang gemar berbagi dan memberi. Insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian Mbak Emma sebagai penutup kita malam hari ini. Monggo. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kasih kepada Ustaz Udin dan Bapak Ibu semuanya yang sudah menghadiri kajian online pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat dari beliau begitu. Akhir kata, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu mohon maaf apabila banyak salah dalam kajian pada malam hari ini, banyak kekurangan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi